bidzikillahi tatmainul qulub. Ya Ustaz. Hanya dengan berzikir hati itu bahagia. Jadi kalau ada orang marah, ajak dia zikir. Iya nggak percaya tere kok Bu. Tere coba mulai sesuk. Coba tangi isu ibu umpamane karena ngrungokke ceramah iki kesiangan. Ya Bu, dia lunga kerja nggak eneng sarapan, ngamuk Bang. La ilaha. Tere. Ya. Bu, nih anak-anak nih, saya tanya, Dik, kalian pernah nggak buat salah? Jujur jawab, kalau kalian buat salah sama mama, dizikirin apa diomelin? Betul, jawab jujur Bu. Anak ibu, cucu ibu buat salah, dizikirin apa diomelin? Pertanyaannya, kalau anak itu diomelin makin baik apa makin bandel? Aku coba ngerti jawabannya. Karena diomelin. Coba dizikirin. Kini coba kini tak kayak contoh. Sini. Wong ngono wedi. Bu, anak nakal ojo diomelin. Zikirin cekel ndasi Abdul zikri fa'lam anak la ilaha illallah. Iku 5 kali pusing. Ampun mak, ampun. Coba teringat coyok. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam peringatan Maulid Nabi, insyaallah doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya doakan seluruh warga desa Semencirim, kepala desanya, seluruh keluarganya, para ustadznya, semuanya kita menjadi orang-orang yang diberkahi dan diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Semuanya pada sehat walafiat, panjang umurnya, murah rezekinya, banyak duitnya. Kerungu Pak Kades kerungu. Giliran duit kencengi kami ini kan. Coba, nggak adil. Saya ulangin, tolong aminnya dari awal yang kencang Bapak Ibu. Karena ad-doa silahul mu'min. Doa itu senjatanya orang beriman. Mudah-mudahan dengan doa kita pada malam peringatan Maulid Nabi, insya Allah apa yang kita doakan, apa yang kita minta diijabah oleh Allah. Saya doakan seluruh warga desa Semencirim diberkahi dan diridhoi Allah, bahagia dunia akhirat. Semuanya pada sehat walafiat dan selalu taat. Panjang umurnya, murah rezekinya, banyak duitnya, lunas utangnya. Makin kencang. Subhanallah. Dan yang paling penting saya doakan keluarga kita semua jadi keluarga sakinah mawaddah warahmah. Ini anak-anak kita semua jadi anak yang soleh dan solehah. Nggak ada yang jadi geng motor ya Bu. Nggak ada ya. Kalian kalau mau jadi geng motor boleh, tapi naik motor yang diodong-odong itu. Siapapun yang sakit, ada yang asam urat, asam lambung, sakit rematik, pegel linu dan semuanya, ada juga yang kena gula. Saya doakan insya Allah hari ini malam yang barakah, penyakit kita semuanya diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang lagi sulit, punya masalah apapun masalahnya, malam hari ini Allah berikan solusi dari semua masalah kita. Yang belum dapat jodoh juga Ustadz doain bisa dapat jodoh. Nenek-nenek bilang amin coba. Ya Allah nek mau gantian ambil sing enom. Muami ini kenceng pula ini. Masya Allah. Dan yang gendut-gendut dilangsingkan Allah. Ada?
Masya Allah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wala haula wala quwwata illa billah. Semua yuk kita syahadat yang kompak, yang semangat. Asyhadu an la wa asyhadu anna amma ba'du. Raditu billahi rabba wa bil islami dina nabi Muhammadin nabiyya wa rasulullah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Yang saya hormati, yang saya muliakan, saudara saya yang sudah kurang lebih 14 tahun kami bertemu, Bapak Ibu. Sekarang masih eksis menjabat kepala desa Semencirim. Alhamdulillah, udah lama nggak ketemu kami pada pangling, Bu. Pak Heri makin kurus, kata Pak Heri saya makin muda katanya, Bu. Allahu Akbar. Kemudian yang saya hormati, yang saya muliakan, Bapak BKM Masjid Al-Ikhlas beserta seluruh pengurus. Yang saya hormati, yang saya muliakan Al-Mukarram, rekan perjuangan saya berdakwah kemana-mana, yang melebarkan sayap dakwahnya melalui forum komunikasi silaturahmi Masjid Musola, Sunggal dan Kutalim Baru. Insya Allah bisa menyebar terus Ustadz. Al-Ustadz Al-Mukarram, Ustadz Hendro. Kemudian yang saya hormati, yang saya muliakan, ada Al-Ustadz Siddiq. Tadi belum ingat, tadi lama-lama diingat, ini Ustadz yang nyanyi di masjid kami, berjuang, aduh baru tadi dibahas ya Ustadz. Insya Allah senantiasa sehat Ustadz, barakallah. Karena tadi cerita sama saya, ini kalau malam ini saya nggak istirahat Ustadz, besok pergi ke Siantar dan nggak ada istirahat. Selalu saya doakan, kami semua doakan Ustadz Siddiq selalu sehat, senantiasa dimudahkan Allah dalam dakwah Ustadz. Yang mulia, yang saya muliakan juga para ustadz yang hadir dari PKS ya Ustadz ya. Insya Allah mudah-mudahan hajat beliau untuk mewakili kita rakyat di DPR RI atau DPRD Kabupaten, insya Allah dimudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan para ustadz, alim ulama, seluruh jemaah sekalian yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Dan salam hebat istimewa saya buat para YouTuber, Pak Aris dan kawan-kawan yang selalu aktif nih, selalu mengirim apapun hasil YouTube-nya. Kalau kami satu grup di 4D dengan Pak Aris ini, Forum Dakwah Islam Indonesia. Alhamdulillah. Mudah-mudahan hajat kita hari ini memperingati Maulid Nabi, kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mendapatkan barakah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Kita nggak usah dengarkan ya Bapak Ibu. Ada yang mengatakan peringatan Maulid Nabi bid'ah. Nggak usah dengerin. Ya. Karena kalau ini syiar tidak terus dijalankan, anak generasi kita nggak akan tahu. Betul, Bu? Ya, jangan semua-semua pakai acara bid'ah, semua-semua mau dihapus, sampai sejarah perjuangan bangsa kita pun pelan-pelan dihapus. Jadi yang sekolah masih ada nggak pelajaran PMP? Nggak tahu apa katanya coba. PPKN ada, bagus. Kalau dulu kita sekolah Pak Sugeng masih diwajibkan penataran P4 lagi tuh. Kalau enggak naik kelas. Ya. Nah, kalau semua mau dihapus, wah gawat nih. Makanya hari ini insya Allah lewat peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita sama-sama ayo kembangkan syiar dakwah Islam. Ya. Karena kalau tidak kita, mau siapa lagi? Kalau tidak sekarang kita bergerak dan mulai, mau kapan lagi? Ya, maka insya Allah pada peringatan Maulid Nabi hari ini, insya Allah saya akan sampaikan tema
4 janji Allah Subhanahu wa taala yang ada di dalam Al-Qur'an, kalau ini kita jalankan, insyaallah hidup kita bahagia dan sejahtera dunia akhirat. Amin. Amin. Bu, Ibu, kalau ada orang doa, ya Allah, biarlah hidup susah, miskin, yang penting masuk surga. Tolong jawab, doanya jujur apa enggak? Jujur apa enggak? Ibu kok takut jawabnya? Kalau ada orang doa, ya Allah, enggak apa-apa lah aku miskin, enggak apa-apa aku kere, enggak apa-apa aku melarat di dunia, ya Allah, yang penting di akhirat aku masuk surga. Tolong jawab, doanya jujur apa enggak? Jawabannya, ayo angkat tangan. Sopo sing siap melarat? Lu preketek ya, Bu. Ngerti nggak bahasa preketek? Prek aja itu udah nggak enak dengernya, Bu. Nganggo ketek pula coba. Betul? Nggak ada. Makanya Allah ajarkan supaya hidup bahagia, sejahtera, sukses. Ayo jalankan nih 4 janji Allah Subhanahu wa taala. Ayo, yang pertama, janji Allah Subhanahu wa taala ada di dalam Al-Qur'an. Surat Ibrahim ayat 7. Siapa yang bersyukur pasti Allah tambah. Apa? Apa? Syukur. Siapa yang bersyukur pasti Allah tambah nikmatnya. Bismillahirrahmanirrahim. La in syakartum la azidannakum. Siapa yang bersyukur akan aku tambah. Tapi ingat, Allah ngancam, Bu, Pak. Wala in kafartum inna adzabil lasyadid. Ini seru nih Bapak Ibu kalau kita kupas nih ayat nih. Ya. Pemerintah kita sekarang kalau bersyukur atas amanah jabatan yang diberikan, Indonesia ini gemah ripalo jinawi, rakyatnya toto tentrem kerto raharjo. Nggih napa mboten? Ibu tahu nggak artinya? Pokoknya nggih mantu mboten ngedek. Iya. Tapi kenapa banyaknya terjadi ketidakadilan di negeri kita? Sepanjang sejarah ibu beli beras, ini tahun ini beras termahal atau termurah? Ibu tengok di YouTube, yang nanam orang barat. Iya, Bu. Oh Allah, nengok nih sekali-sekali. Itu yang bikin mahal. Naudzubillah. Ya, dah kita tinggal itu. Tapi satu hal yang mau saya garis bawahi, ketika siapapun, pemerintah, rakyat, siapapun yang tidak bersyukur, inna adzabil lasyadid. Tunggu kata Allah, azabku sangat pedih. Jangan sok paten-paten kau ngancam rakyatmu di bulldozer. Sekali Allah kirim Israel, selesai. Ya, Bu. Nah, untuk kita semua, kalau kita merasa orang-orang yang diberi nikmat oleh Allah, pertanyaannya, sudahkah setiap hari kita bersyukur kepada Allah? Jawabannya, ayo, saya ambil contoh. Kita kan bangun tidur nih, diajarkan Allah baca doa bangun tidur. Ayo, apa doanya? Apa doanya, Dik? Alhamdulillahilladzi ba'dama. Ayo tes deh, ini karena banyak ibu-ibu, Pak. Maaf, Pak. Bu, jujur sudahkah doa ini selalu dibaca tiap bangun? Teng 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 teng. Ada yang bilang nek enggak kerinan, Pak. Nek wis kerinan, doanya panjang.
Wala mau ngajar anak kurang ajar mamae keninan do enggak ngerti tangi yo, nang kurang ajar kalian. Sini nggih kene sego pun ora ngene kabeh wah panjang. Enggak eneng titik. Wong kono, Bu. Kene enggak eneng. Enggak eneng yo, Bu. Enggak eneng aku. Yang sesederhana itu saja kita masih belum bisa membiasakan syukur. Betul? Makanya yuk, ketika kita bicara masalah mensyukuri nikmat Allah, seluruh tubuh ini nikmat Allah enggak, Bapak Ibu? Ayo jawab. Nikmat Allah enggak? Untuk apa Allah ciptakan seluruh tubuh kita ini? Jawab. Untuk buat pahala, untuk ibadah, atau untuk buat dosa? Hah? Adakah yang menggunakan tubuh yang Allah titipkan, nikmat-nikmat anggota tubuh yang Allah titipkan untuk berbuat dosa? Jawabannya ada atau banyak? Ibu kok takut? Ayo, Bu, saya ambil contoh. Ya, ini seluruh nikmat Allah nih Bapak Ibu. Contoh nih kedua tangan. Nih, semua pun siapapun manusianya nih kedua tangan Allah setel untuk angkat takbir. Betul nggak Bapak Ibu? Untuk sholat kan? Bapak Ibu pernah nengok ada orang takbir muter ke belakang? Allah. Pernah nampak? Lah ini fitrahnya. Betul enggak? Betul enggak? Kemudian Allah setel kedua lutut kita ini semuanya sejajar. Betul? Bapak tengok ada yang kencet, Bu? Satu dengkulnya di sini, satu di sini. Ada enggak? Enggak ada ya? Ini kita bicara normal aja dulu nih. Untuk apa? Ini untuk ruku. Makanya kata Allah, warka'u ma'ar raki'in. Rukulah bersama orang-orang yang ruku. Artinya apa? Gunakan ini tubuh yang Allah titipkan sebagai nikmat yang luar biasa untuk ibadah. Jelas Bapak Ibu? Jelas? Jadi kalau kita bicara masalah syukur nikmat, yang paling utama, yuk, sudahkah kita jaga seluruh tubuh ini untuk ibadah? Karena suatu saat kita semua bakal masuk alam barzah. Jelas Bapak Ibu? Jelas enggak? Banyak juga kadang orang ditanya, bersyukur enggak sama Allah? Syukur. Apa? Alhamdulillah. Oh belum. Karena orang yang ngucap Alhamdulillah, itu hanya namanya syukur perkataan. Syukur yang sebenarnya syukur kepada Allah, bagaimana kita bisa mengabdikan, menghambakan diri kita secara totalitas kepada Allah, mengerjakan yang Allah perintahkan dan menjauhi yang Allah larang kepada kita. Betul Bapak Ibu? Betul? Kalau ini ceramah nyampe Bapak Ibu, saya yakin nih besok subuh Pak BKM meludak nih jemaah masjid. Ya, hitung lagi dari seluruh tubuh yang Allah titipkan kepada kita, ini nikmat yang luar biasa. Ayo, mana yang sanggup kita ikhlaskan diambil sama Allah? Ada enggak Bapak Ibu? Ada enggak? Ya Allah, ngapa? Jangankan sampai diambil ya, umpama ini tangan Bapak Ibu, jarinya protolan, ya, Bu, bisa bayangin? Jangankan ini protolan, ya Allah, dibikin kebas aja sama Allah, udah bingung. Iya Kak? Kaki jangankan dibikin stroke, dibikin apa namanya, Bu? Bukan asam urat, ya, itu aja udah ampun. Itu pun banyak manusia amit. Mudah-mudahan bahasa saya dipahami. Banyak yang kemelelet. Ya. Masih sehat kongkon melaku nang masjid ora gelem.
Padahal makna luar biasa syukur nikmat kaki, syukur nikmat sehat yang Allah berikan kepada kita. Kita langkahkan kaki kita ini menuju masjid, manfaatnya setiap langkah menggugurkan dosa, setiap langkah dihitung pahala. Begitu dahsyat amalan kita untuk bersolat berjamaah ke masjid. Pertanyaannya, lebih banyak yang mau ke masjid atau enggak ke masjid? Ayo. Jadi kalau hari ini kita ngaku mencintai Nabi Muhammad seperti yang sampaikan sama Ustaz tadi, Bapak Ibu datang karena mencintai Nabi Muhammad. Ayo buktikan cinta itu dengan memakmurkan masjid. Buktikan kalau memang kita bersyukur atas seluruh nikmat tubuh yang Allah berikan kepada kita dengan senantiasa ibadah. Karena semua kita bakal masuk ke alam barzah. Itu aja tuh kalau digaris bawahi, ya betul ya. Kenapa aku nggak ibadah? Karena aku suatu saat bakal masuk alam barzah. Kenapa aku nggak sholat? Suatu saat aku disolatkan. Betul nggak, Bu? Ibu pernah dengar ada orang berani wasiat sama keluarganya, ini dia hidup nggak pernah sholat. Ngomong sama keluarganya, iki aku mamai kalian kabeh kan nggak sholat. Ya. Kone aku mati, ojo eneng sing wani coba-coba nyolatke mayatku. Nek eneng sing nekat nyolatke aku, tak teke. Eneng enggak, Bu? Eneng enggak? Amit sepesong-pesongi wong. Iki enggak wani ngomong ngono walaupun hidupnya enggak sholat, pengen matinya disolatkan. Betul enggak? Lah kan pesong, urip enggak sholat lo mati kok pengen disolatke, gemblung. Yo po yo. Maka kalau bicara masalah syukur nikmat, tepati janji Allah nih Bapak Ibu, Allah selalu innaka la tukhliful mi'ad, menepati janji. Allah janji siapa yang bersyukur akan aku tambah nikmatmu, kebahagiaanmu, barokahmu. Bu. Jawab jujur. Kalau dikasih duit sama suami, apa yang pertama kali keluar? Halo, Bu? Aku ngerti Pak, maka kayak meneng. Dalam hati ibu-ibu tengok dulu Ustaz, jumlah nih piro, kan ngono. Nek Siti masuk alhamdulillah, Masya Allah. Berarti mesti oke, alhamdulillah. Aduh, pantas kayak kami ini termasuk Pak Siti ngejar target. Ceramah rono rene gak neng mandeki Masya Allah. Sesuk aku jam 6 wis disembut nang Aceh, Bu. Enggak takon ngono iku ibu-ibu. Yuk salat yuk. Udahlah jangan lagi ada alasan Bapak Ibu untuk tidak salat. Jadi kalau kita bicara masalah syukur nikmat, yuk syukuri nikmat tubuh kita ini dengan menggunakannya buat ibadah. Yang kedua, kalau kita syukur nikmat, 31 kali Allah mengulang fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Surat apa ini, Bu? Surat Ar-Rahman. Allah tanya nih sama kita, manusia, nikmat Tuhan yang mana yang kau dustakan? Mata bisa melihat, telinga bisa mendengar, mulut bisa berbicara, tangan bisa bekerja, kaki bisa melangkah. Nikmat Tuhan yang mana sih yang gak kau rasakan? Semua dirasain ya, Bu. Luar biasa. Tapi terkadang mohon maaf, kita bicara syukur nikmat, tapi masih juga kita buka aurat. Jelas Bapak Ibu? Bu. Ini ibu-ibu yang dijamin masuk surga semua nih. Karena saya tengok malam hari ini pakai jilbab semua. Sesuai Bu. Bu, jangan ngaku syukur nikmat kalau masih buka aurat. Jelas? Bu, saya tanyalah. Yuk, kita tadi bahas sholat nih. Apa syarat sahnya sholat? Menutup. Saya tanya, sholat nampak rambut sah nggak? Coba sekali Bu tes sholat rambutnya di gerbang. Pas ruku koyo apa? Ruku ini, tang ini. Wah naik kaget.
ngono. Betul? Bu. Jadi kalau kita hari ini bicara syukur nikmat, jangan lagi ada ibu-ibu yang membuka aurat. Buka surat An-Nur ayat 31. Al-Ahzab ayat 59, Bu. Begitu sayangnya Allah nyuruh ibu-ibu untuk nutup aurat. Bu. Dari ujung rambut sampai ujung kaki pernah ditengok, Bu? Pernah? Mana yang ibu ikhlaskan dibakar api neraka? Ada yang berani bilang, Pak, jentike wae enggak apa-apa. Alah, joge api neraka, coba urip ke kompor tes. Gini-gini. Hai. Betul enggak? Alah, enggak sengaja kepenyak puntung rokok. Iya, betul enggak? Betul enggak? Masih api dunia. Oh, api, Asya Allah, Bapak Ibu. Api neraka itu percikannya, Api di dunia, percikannya api neraka, kata Allah. Ibu tahu percikan? Pernah nengok kembang api? Sing meletik-meletik kae, iku digawa malaikat, didukke nang gunung ancur. Ya Allah, nek iku kena kita, Bu, ya Allah. Mumet lah, wis enggak iso dibayangke. Bu. Ini kisahnya ada terjadi saat Rasulullah Isra Mi'raj. Rasulullah sampai iki bahasa Jerman, Pak Sugeng. Metotolen. Apa, Bu? Artinya apa? Hah? Ketakutan. Apa ngomong mau? Hah? Kaget. Apa? Oh, keweden. Metotolen ambek keweden padha. Saking takutnya Rasulullah nggak berani nengok, nanya sama Jibril, ya Jibril, itu kenapa ada sekelompok perempuan yang menggantung tubuhnya sampai pakai rambutnya, sampai terkelupas seluruh kulitnya, tinggal tulangnya. Kira-kira serem nggak tuh, Bu? Serem nggak? Nih nggak coyong kotes nang omah. Kan neneng ngopo, kusen pintu kan neneng bolongan nih kan, rambutnya tes digantung. Tes, nenggak Pak, tolong Pak, jambak tarik-tarikan ngene tes, sakit apa ora? Allah, apa? Jenenge apa Pak? Petetan neng jomok. Rambut putih kok apa? Petetan? Ah? Untuk pinset. Pinset aku ngerti. Petanan, halah, aku kok petetan. Petetan itu gawe simpenan. Petanan, ya Bu, petanan. Bapak tahu Pak, petanan Pak? Bapak suku apa Pak? Petan, itu ada sempat ngetop lagunya. Ada petan, ada petan. Hah? Oh saya itu kalau kita nyabut rambut nggak sengaja, Ibu, sing lain selain putih kecabut juga, sing ireng makprol ngono sekali cabut telu jerit nggak? Kurang ajar ki wong pikir mbak sakit. Coba asik kayak gitu aja, aduh. Bu, dari sini Rasulullah mengingatkan perempuan nampak rambut satu helai saja hukumannya 70.000 tahun di neraka. Gelem. Bu, bisa ngitung berapa rambut di kepala? Ada 100? Lebih 1000. Bayangkan kalau ini dinampain, ini aurat, sholat nggak sah kalau nampak rambut digerai-gerai, amit eneng sing tega rambutnya disetrum. Aku nggak ngerti lah ya Allah. Lebih parah rambut dike panganan, Bu, disosis, ngeluntung rakar. Makanya Allah adil. Manusia ini nggak tahu maunya apa. Yang lurus dikeritingin, yang keriting disetrum lurus. Maka Allah adil, men nggak ketok endi lurus, endi keriting, endi pun sing botak saka ibu-ibu nggak ngerti, pakai jilbab. Betul? Tutup aurat. Bayangin kalau rambut kita tuh tadi 1000 nampak semua, Ibu, kalikan 70.000.
Ya, satu rambut 70.000 tahun kali ke umpama 1.000 lonyot nang neraka. Pek malaikat pun takon, "Ke kenapa nduk kok sampe lonyot nang neraka?" Jawabannya kaya pita malah, gara-gara rambut itu. Ngono ya, Bu. Loh, enggak coyo tere. Gelem nerene. Ah, ini jadi pelajaran ya Bapak Ibu. Kita juga diingatin Pak. Jangan kita bangga istri kita rambutnya rebonding. Jangan kita bangga Amit boncengan rambutnya bojone ting klewer-klewer Pak. Surat At-Tahrim ayat 6 loh. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Wahai orang yang beriman, jaga dirimu dan keluargamu dari api neraka. Saya di perwiritan bapak-bapak saya ingetin, "Pak, Bapak rajin sholat, sholat. Bapak ngaji, ngaji. Istri Bapak pakai jilbab, mumet ngaturi Pak, nggak gelem." Saya kasih tahu caranya supaya istri Bapak istiqomah berjilbab. Kalau disuruh jilbab nggak mau, caranya gampang Pak. Turunnya nyak digundul. Aku yakin Pak, nek wis gundul pasti nandi-nandi nggo jilbab. Yong, Bapak Ibu pernah nengok PD ada ibu-ibu kondangan pakai bajune cantik meling-meling. Alise cetar membana. Bu, gincune ya Allah menger-menger ra karuan, rupane somboy. Ya Bu. Yang penting abang kan ngono. Bu, tapi botak, pernah ndelok? Nenteng tas pakaian. Iki lan. Pernah ndelok? Gak pede. Ya kan? Maka ini jadi pelajaran kalau hari ini kita bicara masalah syukur. Udah yang hari-hari aja. Sholat jangan tinggal, aurat jangan nampak. Stop. Capek kita bicara masalah syukur kalau kita nggak taat. Karena hari ini kita memperingati Maulid Nabi. Nabi diutus oleh Allah. Bu'aistu liutami makarimal akhlak. Kalau kita merasa umat Nabi, yuk benerin akhlak-akhlak kita kepada Allah. Sholat jangan tinggal. Dan jaga aurat. Bu, paham gak? Ojo sembrono. Iki metu nang buri ngangkat jemuran nganggo huruf hijaiyah. Ngerti gak? Opo? Huruf hijaiyah short. Tekon Pak Sidik. Ini gak huruf hijaiyah short Pak. Nek wong ngomong saiki lejing. Ngeteti ya Allah lontong kalah. Saking ketete naudzubillah lebih parangi sorsot ndhuwur dot. Naudzubillah. Masya Allah. Lala wong lanang sing delok milu ngaji Pak. Wow, ngono coba. Yo, ini dah dosa Bapak Ibu. Jangan dianggap remeh. Alah Pak Ustadz, aku kalau keluar pakai jilbab, di rumah enggak. Pernah enggak dengar kayak gitu Bu? Atau ibu yang bilang? Iya kan? Masya Allah. Bu, ingat, kejahatan terjadi bukan karena ada niat dari pelakunya, tapi karena ada kesempatan. Waspadalah, waspada. Jelas? Lo terbukti lo ibu, ya itu di daerah Sawit Seberang kejadian, naudzubillah ibu abang sampai menghamili adiknya sendiri. Ditanya kenapa? Karena aku sering nengok mama pakaiannya pendek-pendek. Coba, gara-gara mamai juga glebak nang ngarep TV amin nggak nganggo sing 2 huruf kae, naudzubillah. Sembarangan, pemetu soko kamar mandi pinjungan, kitik. Ini ini namanya dosa dianggap biasa, betul Ustaz Endro ya? Jangan dibiasain Ibu, maaf. Saya yakin ini masih jadi kebiasaan kebanyakan warga. Betul Bu? Ayo sediakan pakaian diri apa namanya di kamar mandi, udah siap anduan pakai pakaian. Kalau ibu payah pakai pakaian, pakai telekung langsung dari kamar mandi, ndowore dikucer metune lompat, ceklek. Kan seru. Iki ini diputih-putih kabeh Bu, seru Bu. Ya. Ayolah jaga aurat, jangan kita anggap remeh Bapak Ibu.
Nah, ini yang paling penting, masalah syukur. Udah, poinnya itu kalau kita bicara syukur ya. Karena apa? Mau 1000 kali kita ucap alhamdulillah, kalau kita nggak sholat, itu bukan bersyukur kepada Allah. Kenapa orang yang mengucap alhamdulillah belum tentu sholat, tapi orang yang sholat sudah pasti mengucap alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Oleh alhamdulillah dilompatin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil alamin. Ar-Rahman. Mau dicotos malaikat. Alhamdulillahin di. Kemudian, ya, orang yang pakai pakai pakaian muslim belum tentu sholat, tapi orang yang sholat sudah pasti berbusana muslim, menutup aurat maksudnya. Ya, kalau kita bicara syukur, ini 2 poin penting. Jelas Bapak Ibu? Jangan tinggal lagi ya. Ayo, semua mau masuk surga, jaga sholat 5 waktu sebelum waktunya kita disolatkan. Semua mau masuk surga, tutup aurat sebelum aurat kita tertutup selamanya dengan kain kafan. Kemudian yang kedua, janji Allah ada dalam Al-Quran. Surat Al-Baqarah ayat 152. Bismillahirrahmanirrahim. Fadhkuruni azkurkum. Siapa yang selalu ingat aku akan selalu ingat kamu. Bapak Ibu, ini janji Allah banyak yang disepelein. Ya, apalagi bagi orang-orang yang ateis. Orang-orang yang gak percaya Allah. Orang-orang yang hanya berpikir kalau mau sukses usaha, ya kan? Kalau mau banyak duit kerja. Dia tidak sadar yang bikin dia bisa kerja siapa? Siapa Bu? Yang bikin dia bisa punya pikiran cerdas sehingga bisa berpikir untuk membuat segala macam inovasi siapa? Allah. Pikir. Ingat Allah, artinya apa? Apapun yang kita miliki semuanya dari Allah. Inna lillahi wa inna. Semua milik Allah pasti kembali kepada Allah. Jangan anggap remeh Bapak Ibu. Garang, tubuh lengkap, sehat. Satu enggak Allah kasih Bapak Ibu. Uteke kirot. Aku pernah kena Pak Kades. Arak takon alamat. Wah, iki wonge garang iki kita delok. Lu kan duduk nang Bu. Ngerti Pak Red Bu ya, Bu? Ngerti ya? Duduk dia, tap santai ngerokok. Sap. Wah, tak pikir aman lagi. Pak, minta maaf Pak, saya mau tanya alamat ini mana? Rokok itu gua hanya ini. Lo Allah pesong rupane Bu. Masya Allah. Coba. Hah? Jadi jangan sombong kita. Apapun semuanya adalah milik. Harus kita ingat Allah. Betul enggak? Maka kalau kita paham ini selalu berzikir kepada Allah. Enggak ada sebenarnya masalah dalam hidup kita Bapak Ibu. Ya. Subhanallah. Pejabat kalau apapun yang mau dibuat ingat oh Allah. Semua orang nggak tahu boleh, tapi Allah tahu. Maka tadi saya bilang kalau ada penghargaan kepala desa terbaik se-Indonesia, Pak Sugeng lah orangnya. Tepuk tangan buat Pak Sugeng. Insya Allah. Ya. Saya salut Bapak Ibu, udah cantik jalan semua masuk nih subhanallah. Biyen Bu Allah, sing ngisi nang Pak Sidik yo Pak jalan plak. Pokoke nang omah waret tekan gon ngelih lah. Saiki nggak kerasa dilutei tekan. Ya. Nah, bicara masalah ingat Allah, Bapak Ibu, ini kan nggak terlepas karena kalimatnya tadi fazkuruni, berzikir. Kalimat zikir ingat. Yuk, sudahkah kita membiasakan zikir? Maka banyak sekali jemaah bertanya Pak Ustadz, bagaimana caranya supaya rumah tangga berkah Pak Ustadz? Bahagia insya Allah selalu sejahtera. Saya bilang, ayo suami istri, bahkan seluruh orang yang ada di rumah, biasakan berzikir.
Suami marah, zikir. Jangan suami marah, ibu ikut marah. Opo, pikirnya aku nggak wani. Oh, jotos-jotosan, hancur rumah tangga. Malah wong lanang ditantang. Ya, Bu. Jadi kalau suami marah, zikir. Kadang nih suami udah capek di kerjaan ya Pak ya. Sampai rumah, aduh, wong wedok bukane dandan. Pakaiannya nggak genang-genang, ambune belacan. Masya Allah, malah keteke bolong, Pak Allah. Raine lamus kabeh ireng-ireng, Masya Allah. Sampai endi bojoku? Lagi aku bojomu, raine coba. Jadi suami marah, istri jangan ikut marah. Zikir. Contoh ketika suami marah, ibu langsung, Bang, Abdul zikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Enggak eneng bapak-bapak sing enggak guyu tuh. Guyu kabeh tekan kono pun guyu tuh. Saya ngamuk, Bang. La ilaha, ya kan nganggur ya Bu ya. Ya. Nek cek marah juga, la ilaha illallah. Apa? Dikeprok. Apa pernah dijajal coba jajal? Hah? Dijajal. Bu. Loh, yang jamin Allah loh. Ala bizikrillahi tatmainul qulub, ya Ustaz. Hanya dengan berzikir hati itu bahagia. Jadi kalau ada orang marah, ajak dia zikir. Iya nggak percaya tere kok Bu. Tere coba, mulai sesuk. Coba tangi isu ibu umpamane karena ngrungokke ceramah iki kesiangan. Ya Bu, dia lunga kerja nggak eneng sarapan, ngamuk Bang. La ilaha. Tere. Ya. Nih anak-anak nih, saya tanya, Dik, kalian pernah nggak buat salah? Jujur jawab. Kalau kalian buat salah sama mama, dizikirin apa diomelin? Betul, jawab jujur Bu. Anak ibu, cucu ibu buat salah, dizikirin apa diomelin? Pertanyaannya, kalau anak itu diomelin makin baik apa makin bandel? Aku coba ngerti jawabannya. Karena diomelin. Coba dicikirin. Ini coba kene tak kei contoh. Sini. Wong kok wedi. Bu, anak nakal ojo diomelin. Cikirin cekel ndasi Abdul zikri fa'lam anak la ilaha illallah. Iku 5 kali pusing. Ampun Mak, ampun. Coba teringat coyok. Ya. Iki tak usul-usul ke iki Pak Kades. Anak-anak balap liar iku enggak usah disiksa. Iya. Iya, diikat tinggi ae ditelentangke nganggo ke baju apa kain kapan dijikiri rame-rame. Tobat ampun. Iya tenan. Cikirin. Yo. Ini kadang kita lupa banyak zikir. Masya Allah. Ya Bu. Bu, ingat saya ambil contoh lagi Bapak Ibu. Apa yang bikin orang banyak berbuat dosa? Saya udah survei. Yang bikin orang buat dosa karena nggak zikir. Contoh maling. Maling dosa nggak? Kenapa dia maling? Karena nyongkel nggak zikir. Coba nih arah nyongkel zikir dhisik. Nyongkel pintu ini Abdul zikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Sing ngarep sing duwe omah nang ngarepe jawab hayyum baq. La ilaha illallah. Jawab meneh sing duwe omah hayyum maksud. Jadi bareng-bareng la ilaha illallah, la ilaha illallah. Lah. Enggak sido. Ya. Praktekin. Terus, Bu. Saya tanya, gosip dosa enggak? Apa coba gosip?
Ah? Ngerumpi, apa meneh? Nek basa Jermanin dopok. Mengecopros. Kenapa terjadi gosip? Karena nggak zikir. Apa yang menyebabkan orang gosip? Dua, ada yang cerita, ya Bu, ada yang dengerin. Coba deh nyerocos senggeneng sing ngrungokke. Pasti ngomong, iki edan kemblung. Betul nggak? Betul nggak? Jadi kalau ada orang mau cerita, delok lagi neng cerita, ngomong langsung ibu cekel lambene. Abdul zikri fa'lam anahu la ilaha illallah. Ngono Bu. Bu, Allah so alim tenan kayak baru ngrungokke ceramah Ustaz Usman langsung la ilaha illallah. Nek dhek minggat berarti Loh, karena hanya setan yang lari kalau dengar zikir, betul enggak? Ini loh. Jadi pelajaran aja dianggap remeh Bapak Ibu. Yuk biasakan zikir. Ya Bu. Insya Allah. Banyak zikir Bu. Suka hatilah mau zikirnya apa. Cuman yang penting pengucapannya. Yo Pak Sidik. Iki kadang amit. Ibu-ibu iki sering amit. Salah. Apa meneh aku krungu nang masjid-masjid pun sering salah. Ya Bu. Subhanallah, ping sekali tok sing bener. Selanjutnya Allah. Lobange sapa? Astagfirullah. Alhamdulillah Ibu sampai siap. Alhamdulillah. Lillah iku panjang, aja dipotong. Alhamdulillah. Kadang eneng ya Allah Pak, gur sekali tok sing bener. Alhamdulillah. Anak kurang ajar. Mak duit dompet ambil. Nah, entek duit blonjo. Ojo buru-buru. Zikire kok. Ya. Ojo buru-buru. Jadi banyakin tadi istighfar. Apa namanya? Zikir Bapak Ibu. La ilaha illallah. Maka aku paling seneng nek diundang ceramah nang wirid ibu-ibu amit Pak. Ibu-ibu nek tahlilan kan neng wirid tahlil ya Bu. Soko pertama la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah sampai siap nadai roto kabeh Pak. Tapi giliran aku diundang nang wirid lanang Pak, aduh ndasku mumet. Terus terang Pak. Amit Pak, amit. Masuk gigi pertama, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Gigi dua lebih kenceng, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Gigi tiga gaspol, la ilaha illallah. Ndak krungu meneh wis apa to. Iku ejek suarane. Sepola aku ndelok ngono, ya Allah ndase macem-macem, Bu. Eneng sing kaya petik ketelen karet la ilallah la ilallah. Eneng sing mupek la ilallah Allah. Eneng sing jedutan meneh la ilallah retono. Masya Allah. Pernah ndelok Pak Sidik, pernah ndelok ngono Pak. Guyu. Coba lah kok menang ayo kadang om tak cekel ndase menang. Ya Allah. Iki seru nih. Itu luar biasa zikir. Maka dijamin Allah, siapa yang selalu zikir, apapun masalah kita diingat Allah, Bapak Ibu. Ya, zikir ya. Mulai kau Bali, nek bapak yang ngomong kok suwi tenan. Abdul zikri Pak Lamano langsung. Jam 10 aku lah kadang. Ndelok barangnya dhewe gak oleh. Apa ndelok barangnya Riko coba? Mumet lah. Yang ketiga. Bu, Pak, janji Allah ada dalam surat Al-Ghafir ayat 60. Ud'uni astajib lakum. Doalah pasti aku beri. Doa minta Bapak Ibu nih janji Allah. Ojo kadang, Allah, apa Pak? Aku doa orang dikei. Doane piro?
Eneng doa kadang kabeh diborong, ya Allah, panjangkanlah umurku, ya Allah, sehatkanlah aku, ya Allah, banyakkan duitku, ya Allah, lunaskan utangku, ya Allah, jadikan aku anak-anakku anak yang soleh-solehah, ya Allah, tolong ya Allah, nek eneng apapun sing utangnya aku tulang, ya Allah, mbok di apa ingetane men lali aja nagih-nagih ambek aku, ya Allah. Iki jenenge ngatur. Bu, eneng mekar enggak? Kita kandani, Bu. Ini udah dipraktekkan sama jemaah-jemaah saya. Siapa yang mau terbebas dari utang mekar, zikir. Nek de teko, Bu, ini udah masanya afdhalul zikri fa'lamanahu la ilah. Bu, teko meneh sesuk la ilaha illallah. 10 kali Bu ngene wis lunas, Bu, lunas. Doa pasti dikabulkan karena kata Allah, kata Nabi, ad-doa mughul ibadah. Doanya itu otaknya ibadah. Doa itu kuncinya ibadah. Jadi kalau kita nggak berdoa, Bapak Ibu, sombong. Siapa kita yang nggak butuh Allah? Betul nggak, Bapak Ibu? Ini luar biasanya Islam. Dari mulai tidur sampai kita tidur kembali, semua diatur, ada doanya. Amit. Bu, pernah kentut? Sampai kentut pun eneng doa nih, bener nggak Ustaz? Ojo sembarangan prapret orang eneng doa nih. Yo Bu, pernah kentut kan? Pasti mboco doa, tak takon, opo doai? Alhamdulillah. Eneng kentut, alhamdulillah. Ibu, Lina coba ngerti? Ngerti enggak? Masya Allah. Yuk, digawa bali ki doa. Jadi bontot diinget. Karena enggak eneng uang puasa kentut. Mak kenapa mendeli-mendeli bos? Oh, ditahan. Elek. Sedino paling sithik iku 5. Paling sithik. Tapi yo kurang kerjaan yang ngitungi kentut sekali, 2 kali. Setiap hari pasti kita ada kentut, men kentut entuk pahala, doa, aja sembarangan. Ayo ikutin. Bismillahirrahmanirrahim. Doa kentut. Guru. Ikutin. Allahumma rihi fi fami syaiton. Allahumma rihi fi fami syaiton. Allahumma rihi fi fami syaiton. Ayo ulang sekali meneh. Sekali meneh. Sekali meneh. Wes ingat masuk. Tapi njaluk tolong ojo praktek langsung. Apa artinya? Ya Allah, masukkan angin ini ke mulut setan. Jan rasake kapok. Kon sapa ken gangguin kami ya. Makanya baca Allahumma rifi pamit setan busa. Setan kena bulldozer. Iya apa meneh sing keperet kena predator modar. Iya tenan. Eneng doane pikir sembarangan. Ya Bu, cuman pesenku Bu, Pak, nek eneng sing baca doa Allahumma rihi pipami syaiton, ojo eneng sing angop. Ya Allah, masukkan angin ini ke mulut setan deh. Setan iku berarti. Wis, bengi aja ngantuk-ngantuk, guyu ae. Ya Bapak Ibu, doa. Pak Ustadz nggak pandai, Pak Ustadz doa pakai bahasa Arab, sing ngongkon nganggo bahasa Arab sapa? Ada Pak Sidik? Perintah Allah doa harus pakai bahasa Arab? Nggak eneng. Syarat doa iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, nyembahnya ke Allah, mintanya kepada Allah. Artinya apa? Nek syarat njaluk ibadah dhisik ku syarate. Jelas, Bu?
Paham gak? Artinya apa kalau kita mau berdoa, ibadahnya yang benar, sampaikan doa dengan betul-betul keikhlasan, ketulusan. Kita ngerti apa sing kita njaluk. Pernah aku diundang wirid Pak Sidik. Iki ketua wirid wah ingetane luar biasa. Seluruh doa nang surat Yasin dihafal. Iki ibu-ibu saka mulai tangannya diangkat ngene sampai ngelembre ora siap-siap. Ditakoni ngerti, Bu? Enggak. Pokoknya amin lah. Wa Allah, yo pantas wirid tahunan ngono-ngono ae, nggak neng perubahane. Bu, syaratnya ikhlas. Yo, Bu. Dan kita tahu apa yang kita minta. Jadi boleh Pak Ustadz pakai bahasa Jawa, monggo. Wong Padang oleh nganggo bahasa Padang, monggo bahasa apa aja silahkan. Yang nggak boleh diganti saat kita ibadah cuman dua. Satu, azan. Kedua, sholat. Azan do coba-coba nganggo bahasa Jawa. Allah gede. Allah gede. Wong sekarang melaku nang masjid pun monggo moropo ya kayak. Allahu Akbar. Gak oleh nganggo Allah gede. Lah wong Padang milu-milu. Allah gadang. Allah gadang. Elek. Enggak enak dirungokke. Ya, termasuk salat nek wis imami Allahu Akbar, makmum milu. Allahu Akbar, aja sok paten mentang-mentang medok Jawane Allah gede. Lho, lah wong karo milu juga Allah galang. Ya, wong Banjar Allah ganal. Milailah. Nah bahasa Banjar ganal kan gede ya Pak, besar. Lamburine neng wong barat Allah the big boss. Lah salate rusak. Itu yang nggak boleh diganti. Ya, Bapak Ibu, silakan. Ya. Jadi pakai bahasa apa aja doa, yang penting kita ikhlas dan innallaha ma'as-sabirin. Allah beserta orang yang sabar. Njaluk iku aja sadep saknyet, engko kena stroke. Ya, kakean wong njaluk sadep saknyet enggak dikai pasti Bu jadiane stroke Bapak Ibu. Iya, eneng koncoku mati gara-gara iki njaluk iki mesti dikei. Pokoknya aku minta apapun sekarang juga. Sekarang. Kalau enggak awas. Setrum sing dicekel. Modar. Ojo sembarangan. Ya. Nah, yang terakhir Bapak Ibu wis bengi, wis angop-angop. Ojo maca doa ya, Bu ya. Ibu tatap mata saya. Ngantuk tenan iku lho, masyaallah. Allahumma arifi papi syaitan. Abdul Zikri Pa'lam ana. Ya Allah, ngantuk tenan ketok iki. Aja disenderke ngene, makin ngantuk. Bu, yang terakhir Pak, jemaah sekalian yang dimuliakan Allah, janji Allah Subhanahu wa taala ada di dalam Al-Qur'an surat Al-Anfal ayat 33. Siapa yang selalu beristighfar minta ampun meskipun dosanya sebanyak buih di lautan, dia akan aku ampuni. Subhanallah Bapak Ibu. Begitu banyaknya dosa dan kesalahan yang kita lakukan. Begitu besar dosa dan kesalahan yang kita lakukan. Yakinlah Bapak Ibu, lebih besar lagi ampunan Allah Subhanahu wa taala. Bu, Pak, meskipun kita maaf, semua yang hadir termasuk saya lebih utama, nggak ada kita yang nggak melakukan dosa berulang. Selalu kita melakukan dosa berulang. Tapi Allah Maha Pengampun. Allah akan ampuni selagi kita rajin beristighfar. Bayangkan Bapak Ibu, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi yang hari ini kita peringati hari kelahirannya. Manusia paling suci Bapak Ibu. Karena apa? Dari kecil sudah Allah sucikan hatinya. Allah bimbing akhlaknya.
In huwa ila wahyu yuha. Bahkan perkataannya juga dibimbing sama Allah. Dapat gelar Habibullah, kekasih Allah. Dapat jaminan masuk surga tanpa hisab dari Allah. Langsung surga itu miliknya Muhammad. Tapi apa yang dilakukan Nabi Muhammad SAW, Bapak Ibu, paling sedikit. Istighfarnya 100 kali. Sing dijamin masuk sing hatine paling wong sing paling bener akhlake, istighfarnya paling sikit 100. Kita aduh. Ojo ke uang PT ae iso diomeli coba. Memang kurang ajar BK, enggak ngerti aku wis ngepel kok coba. Dosa apa enggak iku? Bu. Apa model istighfar yang dibaca Nabi? Allahumma anta rabbi, la ilaha illa anta khalaqtani, wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu, a'udzu bika min syarri ma sana'tu, abu laka bi ni'matika alayya, wa abu bi dzambi faghfirli, fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Apal Bu? Antaneto. Itu yang disebut Sayyidul Istighfar. Segitu panjangnya 100 kali, Bu. Ya Allah. Kalau nggak hafal ada istighfar yang kedua. Astaghfirullah Rabbal Masya Allah. Adem nggak Bu ngerungokke iku Bu? Makanya sering saya kasih tahu ibu-ibu selalu tanya, Pak Ustadz, cemana sih Pak Ustadz ngilangin supaya saya ini nggak ngomel. Ingat Ibu, sebelum Ibu ngomel istighfar dulu. Tarik nafas. Tunggu, Mama ngomel dulu. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khotoya. Motone merem, sepala melek anak ilang. Ngunandi. Ora jadi ngomel kan, sing ora diomeli lunga. Bu. Apal istighfar yang tadi? Pernah 100? Allah. Enggak eneng sing bimbing enggak mboco, Pak. Berarti yang ketiga nih. Mudah-mudahan ini pernah 100. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu. Alhamdulillah. Apal ya, Bu? Pernah 100? Enggak juga ya Allah. Wis 3 Pak Sidik. Bu, mungkin ini saya kedawan ya, Bu ya. Sing kepapat iki, kepapat, Bu. Aku yakin iki pernah 100 iki. Astaghfirullahalazim. 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 Apal, Bu? Pernah 100? Hah? Eneng sing pernah, eneng sing enggak piye iki? Bu, saya pernah tanya sama ibu-ibu. Ibu saat kapan saja istighfarnya diperbanyak? Jawabannya rata-rata kompak. Nek dikei duit sithik, Pak. Astagfirullahaladzim, Pak, aku semene, Pak. Astagfirullahaladzim, Pak, ngerti riko, Pak. Gas larang, Pak. Iki beras pun. Astagfirullahaladzim, Pak. Moson, Pak. Allah Rabbi. Berarti nek arai bapak ibu oke istighfar, Pak, kei duitnya sithik ae kan. Istighfar terus iki, masyaallah. Dibiasake ya, Bu. Ya, kalau ini juga belum sampai 100 tiap hari atau tiap sholat 100, ini yang terakhir. Istighfar ini yang paling pendek, nggak boleh ditawar meneh. Astagfirullah. Iku pun nek ditawar telewat. Oh, Ustaz, eneng lebih pendek enggak? Lah, astagfirullah. Nek diparo meneh apa? Astag.
Nek kena jita mbek malaikat, enteng iki baru ngerti. Astagfirullah. Cuman lafaznya harus benar. Pakai gha. Iki enggak nganggo kap. Astagfirullah. Lebih pesok astaga naga. Lebih gemblong iki. Mbok entuk sekondi astaga naga, heran aku. Astagfirullah. Harus dipanjangkan ujungnya lafzun zalalahnya. Astagfirullah. Astagfirullah. Kira cepat astagfirullah. Ada ibu-ibu istighfar jadinya tempat cuci piring. Astagfirullah. Kan gemblung. Biasakan istighfar. Saya tanya ibu, Bu, pernah nengok orang sambil nyapu nyanyi? Sering. Sambil nyuci nyanyi? Sambil masak nyanyi? Dah, ganti nyanyinya pakai istighfar. Nek saat iku amit ijra'i patroli, masuk surga istighfar, Bu. Ya, maka ke amit Pak Sidik, Pak Ustadz. Sekarang kenapa setan merajalela, setan naik pangkat? Yang bikin ya manusia juga. Sambil nyapu nyanyi, sambil kerja apa aja nyanyi, bahkan jadi artis sekarang gampang kali Pak. Modal speaker bluetooth nang omah, eneng paket wis lah nyanyi saanteme. Wedoke nyanyi, lanange joget nang samping. Ada setan, ada setan, ada setan di sampingku. Lah bojone diomong setan joget kan pesong. Berarti nggak boleh nyanyi Pak Ustadz? Boleh, silakan. Karena apa? Hidup itu seni. Ya, kalau nggak ada seni, hidup itu nggak indah. Azan pakai seni. Coba kalau azan nggak pakai seni. Lokbar, 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 lokbar. Sadu la ilaha illallah, sadu la ilaha illallah. Hailal salah, hailal salah, hailal falah, hailal. Alright, nah, Bu, marhaban juga pakai seni. Coba marhaban, ya marhaban, marhaban, ya marhaban. Mantene pun krik 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 krik. Rena. Ya, Bu? Boleh nyanyi, silahkan. Suami istri duet, cekelan tangan. Bila Ijrail datang memanggil, jasa terbujur. Lanangnya ngomong, kuin disian. Masya Allah. Bu, pernah nengok orang nyanyi gitu joget? Pernah enggak? Sampai sekarang aku enggak eneng wani lagu iku digawe musik koplo, musik remix. Oh, nekat, modar wong iso paten. Belum pernah bila Ijrail datang langsung. Wani-wanian. Yuk. Biasakan yuk. Ganti tuh aktivitas nyanyi pakai istighfar. Mau nyapu astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Ngelap-ngelap kaca, ngerapi-ngerapiin rumah. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Rupane eneng sing ngetok pintu, kita buka, rupane suami. Astagfirullah, astagfirullah. Ngomongin bu pikir mak setan. Ya, Bu. Wis yo bali yo. Wis kesel jam 10 lewat. Aku janji Pak Sugeng jam 10 lewat. Aku atuh lho Bu, paling gumit lho Bu. Ya, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan insyaallah bermanfaat Bapak Ibu. Pertama, janji Allah bersyukur. Yuk jadi orang yang bersyukur. Gunakan umur untuk selalu bersyukur, tinggalkan segala perbuatan kufur sebelum kita terbujur di dalam. Ayo senantiasa kita taat, meninggalkan segala maksiat, istiqomah di dalam taubat dan sholat, senantiasa menjaga aurat sebelum kita menjadi dimasukkan ke liang ditimbun tanah padat akan muncul di atas nisan tulisan nggak eneng tulisan happy birthday meneng, nggak eneng. Mana eneng nang nisan happy birthday, sopo sing arah ulang tahun. Yo Bapak Ibu. Ayo sama-sama kita beristighfar.
Memohon ampun seampun-ampunnya kepada Allah sambil kita ingat segala salah dan dosa kita. Kalau hari ini kita mengaku umat Nabi Muhammad, kita cinta pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ayo kita teladani akhlaknya. Menjaga salat 5 waktu tepat waktu dan salat berjamaah ke masjid sebelum tiba giliran mayat kita yang disolatkan ke dalam masjid. Untuk seluruh jamaah desa Semencirim, Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Ya Allah, innallaha ghafurur rahim. Engkaulah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang, ya Allah. Ampuni kami, sayangi kami, ya Allah. Jangan hukum kami, ya Allah. Karena sungguh kami tidak sanggup menerima hukuman apapun dari-Mu, ya Allah. Kami mohon kuatkan iman dan takwa di hati kami, di hati seluruh keluarga kami, ya Allah. Hati seluruh warga desa Semencirim ini, ya Allah. Jadikan kami orang-orang yang istiqamah beribadah sebelum mayat kami masuk ke dalam tanah. Ya Allah, ya Rabbana, sadarkan kami untuk senantiasa menjadi golongan orang-orang yang taat, meninggalkan segala maksiat, istiqamah kami di dalam taubat dan salat sebelum tiba giliran kami menjadi mayat dan dimasukkan ke liang lahat. Dan jadikan kami orang-orang yang senantiasa menjaga aurat. Ya Allah, ya Rabbana, lewat peringatan Maulid Nabi malam hari ini yang penuh barakah, ya Allah, kami mohon kepadamu, ya Allah, ampuni segala salah dan dosa orang tua kami tercinta, ya Allah. Muliakan dan sayangi kedua orang tua kami, ya Allah. Takdirkan orang tua kami menjadi penghuni surga-Mu, ya Allah. Ya Allah, ya Rabbana, bimbing anak-anak kami semua, ya Allah, menjadi anak yang soleh dan solehah, menjadi anak yang bisa membawa kami menuju surga-Mu, ya Allah, bukan ke neraka-Mu, ya Allah. Ya Allah, ya Rabbana, di tahun politik ini kami mohon kepadamu, ya Allah. Tunjukkan kepada kami yang benar itu tetap benar, ya Allah, dan beri kami kesanggupan untuk bisa melaksanakannya. Dan tunjukkan kepada kami yang salah itu tetap salah, ya Allah, dan beri kami kekuatan untuk menjauhinya. Untuk itu kami mohon kepadamu, ya Allah, berikan kami pemimpin-pemimpin yang beriman di tahun 2024 ini, ya Allah. Mulai dari kepala desanya, ya Allah, mulai dari legislatifnya, ya Allah, yudikatifnya, ya Allah, sampai ke presidennya, semua orang-orang yang Engkau berikan kekuatan iman dan takwa, ya Allah. Ya Allah, ya Rabbana, kami mohon kepadamu, ya Allah, hancurkan sehancur-hancurnya, ya Allah, siapapun orang-orang yang berbuat zalim di negeri ini, ya Allah. Orang-orang yang tidak berjuang atas nama rakyat, orang-orang yang tidak peduli pada penderitaan dan nasib rakyat, ya Allah. Berikan hukuman kepada orang-orang yang zalim di negeri ini, ya Allah. Siapapun dia, ya Allah, karena tidak ada yang maha kuasa selain Engkau, ya Allah. Tolonglah kami, ya Allah. Kami hanya bisa mengadu, berharap, merintih dan memohon kepadamu, ya Allah, akan nasib sedih keadaan bangsa kami saat ini, ya Allah. Kami merasakan kesulitan ekonomi, ya Allah. Kami merasakan kesulitan mencari pekerjaan. Bahkan kami
kami merasa terancam tinggal di negara sendiri, ya Allah. Tolonglah kami, ya Allah. Pada pemilu kali ini, ya Allah, siapapun, ya Allah, yang ingin berniat atau ada keinginan untuk mengenyangkan dirinya sendiri atau tidak berbuat untuk rakyat, ya Allah, maka binasakanlah, ya Allah. Jangan sampai orang-orang zalim ada di DPR, orang-orang zalim ada di MPR, orang-orang zalim ada di pemerintahan atau di istana, ya Allah. Tolong, ya Allah. Engkaulah yang maha memberikan pertolongan kepada kami. Terkhusus kami mohon kepadamu, ya Allah. Berkahilah, ya Allah. Desa Semencirim yang kami cintai ini, ya Allah. Kami bangga, kami bersyukur, ya Allah. Engkau berikan kepala desa seperti Pak Sugeng ini, ya Allah. Tolong, ya Allah, berkahilah Pak Sugeng seluruh keluarganya. Berikan kekuatan iman dan takwa kepadanya untuk terus amanah, untuk terus istiqamah, untuk terus memperjuangkan warga desa Semencirim dengan sebaik-baiknya, ya Allah. Angkat segala penyakit yang ada pada diri dan keluarganya, ya Allah. Ya Allah, ya Rabbana, berikanlah barokah, nikmat dan karuniamu kepada seluruh warga desa Semencirim, ya Allah. Jauhkan kami semua dari segala maksiat, jauhkan kami semua dari segala bahaya buruk narkoba, jauhkan kami semua, ya Allah, dari segala bentuk kenakalan-kenakalan remaja, ya Allah. Tolong, ya Allah, berikanlah rahmat, nikmat dan karuniamu kepada kami semua, ya Allah. Seluruh warga desa Semencirim menjadi warga yang taat beribadah kepadamu, mengerjakan perintahmu, ya Allah, dan senantiasa menjauhi segala laranganmu, ya Allah. Lewat peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam malam ini kami mohon, ya Allah, takdirkan kami, orang tua kami beserta seluruh keluarga kami, ya Allah, Engkau ridhoi bisa masuk ke dalam surgamu bersama Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terimalah segala amal ibadah kami, ya Allah. Kabulkan segala doa kami, ya Allah. La ilaha illallah. Semua. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Tunggu Bapak Ibu, saya enggak mau kalah sama Pak BKM tadi pantun. Saya pantun juga boleh enggak?